Qala al-mu'allif rahimahullah, anna min ma'asil farji istiqbal al-qiblah aw istidbaraha bi baulin aw gha'itin fi ghairi al-makan al-mu'iddi li qada'il hajah. Anna min ma'asil farj, di antara maksiat kemaluan. Jadi al-farj itu artinya kemaluan. Istiqbal al-qiblah, yaitu menghadap kepada kiblat. Aw istidbaraha, ataupun membelakangi kiblat. Bibaulin, ketika dia kencing. Aw qaitin, ketika dia buang air besar. Jadi menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat itu termasuk maksiat kemaluan. Di antara maksiat kemaluan. Fi ghairi al-makan al-mu'iddi li qada'il hajah, selain dari tempat yang telah disiapkan untuk buang hajat. Artinya kalau dia menghadap ke kiblat, tidak ada pohon di depannya, tanah lapang, kemudian dia kencing menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat, nah ini dia jatuh kepada maksiat kemaluan. Kalau dia menghadap ke kiblat tapi dia kencingnya di WC, dikatakan di sini salah seorang dari ulama bermazhab Syafi'i, dikatakan amma idza kana fil mu'iddi lidzalik fala hurmata fihi wala karahata wala khilafal ula. Kalau seandainya dia buang hajat di tempat yang telah disiapkan seperti WC, toilet, untuk melakukan kencing ataupun buang air besar, fala hurmata fihi, maka tidak diharamkan. Wala karahata, tidak dimakruhkan. Wala khilafal ula, dan juga tidak bertentangan dengan yang utama. Ini menurut salah seorang dari ulama, yaitu Al-Imam Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab. Dalam kitabnya Fathul Wahhab seperti itu dikatakan, la hurmata fihi wala karahata wala khilafal ula. Jadi tidak masalah kalau hal tersebut dilakukan di WC. Iya, ada pembatas, tidak masalah. Adapun Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama bermazhab Syafi'i juga, dalam kitabnya Al-Manhajul Qawim, beliau mengatakan khilaful afdal. Jadi meskipun di WC, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu melanggar perkara yang utama. Artinya kalau bisa ditinggalkan, kalau bisa ditinggalkan. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau menurut Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab, tidak ada masalah, dan dia tidak bertentangan dengan sesuatu yang utama. Jadi yang dimaksud haram apabila orang yang melakukan buang hajat tersebut, kecil maupun besar, itu di tanah yang lapang tanpa ada pembatas, itu baru haram menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dalam hadis sahih dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tastaqbilu, ini dasar hukumnya, ini hadisnya, la tastaqbilul qiblata, jangan kalian menghadap ke kiblat, artinya haram hukumnya. Wala tastadbiruha, jangan kalian membelakanginya. Bighaitin, ketika kalian buang air besar. Wala baulin, dan juga buang air kecil. Walakin syarriqu, menghadap ke timur, wa gharribu, atau menghadap ke barat.
Wa amma ma'al ha'il, adapun buang air besar ataupun buang air kecil dan terdapat ha'il, pembatas, fayajuzu dzalik, maka hal tersebut boleh. Bisyartin, dengan syarat an yakuna irtifa'al ha'il, dengan syarat pembatas tersebut tingginya sulusai zira' fa aksar, kurang lebih seperti ini tingginya pembatas. Karena dikatakan sulusai zira, sepertiga zira. Satu zira kan ini siku, sepertiganya kurang lebih seperti ini tingginya pembatas, sudah cukup. Wa an la yab'ud anhu, dan tidak boleh jaraknya dengan pembatas tersebut melebihi 3 zira. 1, 2, 3 ke depan, tidak boleh. Iya, harus dekat. Tidak boleh melebihi dari 3 zira, 3 hasta. Jadi tingginya sepertiga hasta cukup, seperti ini kurang lebih, itu tingginya. Kemudian jaraknya dengan pembatas tersebut tidak boleh melebihi 3 hasta. Jadi harus dekat. Wa kadzalika yajuzu istiqbalul qiblah wa istidbaruha bil baul aw bil ghaib fil makan al mu'id li qada'il hajah. Dan juga dibolehkan untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat dengan apabila dia buang air kecil ataupun buang air besar di tempat yang telah disediakan untuk buang hajat. Artinya kalau di tempat yang telah disiapkan untuk buang hajat, maka boleh menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya. Faiza ulima dzalik, apabila hal ini sudah diketahui, fama lihaula'il ladina yuharrimuna maddar rijli ilal qiblati fi halil julus wa nahwihi, maka tidak perlu kita dengar orang-orang yang mengharamkan, mereka mengharamkan. Artinya apa? Kalau kita lakukan kita mendapatkan dosa. Apabila seseorang bakasi lurus kakinya, bakasi lurus kaki ke arah kiblat, mereka katakan itu perbuatan yang haram. Itu saya masih ingat itu, kalau dulu kita orang tua larang. Artinya kalau haram tidak, kalau haram tidak. Ya tidak boleh kita katakan haram. Ente panjangkan, ente punya kaki, ente urut, ente kaki ke arah kiblat. Terkecuali di depannya ada Al-Quran, iya. Kecuali di depannya ada Al-Quran, iya jelas. Kemudian di antara maksiat kemaluan dikatakan di sini at-taqawwud 'alal qabri, buang air besar di atas kuburan. Ini luar biasa ini. Buang air besar di atas kuburan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin, kalau seandainya kalian duduk di atas jamrah, artinya batu bara ataupun bara api, fatuhriqa thiyabahu, kemudian bajunya terbakar, wa takhlusa ila jildihi, sampai ke kulitnya, itu khairun lahu, lebih ringan baginya, lebih baik baginya, min an yajlisa ala qabrin, daripada dosa orang yang duduk di atas kubur. Jadi sebagian orang mengatakan bahwa duduk di atas kubur itu dasar hukumnya ataupun yang menjadi dalil bahwasanya hal tersebut diharamkan dalam agama, ini dalilnya. Jadi mereka yang mengharamkan
duduk di atas kuburan, biasanya kita di atas kubur kan, orang bilang tidak boleh, Nabi larang. Mereka menggunakan hadis ini. Padahal hadis ini maksudnya bukan duduk biasa, bukan duduk biasa. Dia jelaskan min hadis Abi Hurairah, bahwasanya hadis ini dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal murad, yang dimaksud bil julus, duduk dalam hadis tersebut, al julusu lil bauli awil ghaid, duduk untuk kencing ataupun buang air besar. Itu yang dimaksud duduk dalam hadis di atas. Seperti itu. Kemudian di antara maksiat kemaluan al-baul fil masjid, kencing di masjid. Kencing di masjid. Walau kana fi ina'in, meskipun dia kencing itu di dalam botol, dia kan masuk dalam botol, tidak boleh. Meskipun dia taruh dalam botol. Bi khilafi al-fasli wal hijamah fil ina, berbeda dengan orang yang melakukan bekam di dalam masjid, kemudian darahnya dia taruh dalam bejana ataupun tempat. Fa inna dzalika la yahrum, sesungguhnya hal tersebut tidak haram. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bekam di dalam masjid. Katakan, li'anna nabiyya kana ihtajama fil masjid, bahwasanya Nabi pernah melakukan bekam di dalam masjid. Jadi bekam itu sesuatu yang disunnahkan karena Nabi melakukannya, dan manfaat dari bekam tersebut banyak. Antara lain bisa mengusir jin yang ada di tubuh kita. Bekam. Jadi bekam itu luar biasa. Sini. Disunnahkan untuk bagian-bagian sini. Falaisa hukmuhu kal baul. Jadi orang yang melakukan bekam itu berbeda hukumnya dengan orang yang kencing meskipun di dalam bejana. Wa yahrumul baul ala mu'azzamin, ay ma yu'azzamu syar'an, wa kadzalika qada'ul hajah fi mawdi'in nusuk dayyikin kal jamrah, dan juga diharamkan untuk kencing di tempat yang diagungkan dalam Islam. Kemudian di antara hal-hal yang diharamkan kepada kemaluan ataupun di antara maksiat-maksiat kemaluan, tarkul khitan, meninggalkan sunat, ba'dal bulugh, setelah dia balik. Fa innahu yajibu 'alal mukallaf, bahwa sesungguhnya hal tersebut diwajibkan setiap mukallaf, ghairil makhtun al khitan, orang yang belum disunat untuk disunat, in ataqa dzalik, kalau dia sanggup. Wa yahsulu dzalika biqat'i qulfati dzakar, wa yajibu indal imami asy-Syafi'i khitanul unsa, dan diwajibkan dalam mazhab Imam Syafi'i untuk menyunat ataupun melakukan sunat bagi perempuan. Wa mazhabu Malik, dan mazhab Imam Malik, wa ghairihi, dan selainnya dari para imam-imam, annahu ghairu wajibin ala dzakari wal unsa wa innama huwa sunnah. Dalam mazhab Imam Malik, hal tersebut tidak wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi hukum sunat dalam mazhab Imam Malik itu sunnah. Wa min huna, dari sini kalau kita tahu bahwasanya para imam mazhab itu berbeda pendapat terkait perkara sunnah, yang bagi at-talattuf, maka kita harus dalam menyampaikan perkara sunnah tersebut, kita harus at-talattuf ini harus lembut, jangan keras.
dalam menyampaikan perkara sunnah, apalagi orang yang baru masuk Islam dan dia sudah besar. Ketenangan, jangan langsung bilang, Pak sunat sudah. Sampaikan dengan baik, dengan lembut. Bahkan dikatakan kalau seandainya orang tersebut yang baru masuk Islam belum disunat dia, kemudian kita berbicara pada orang tersebut perkara sunat, kalau seandainya kita tahu kalau saya bicara sunat ini sama dia akan takut dan boleh jadi dia akan kembali ke agama selain Islam, maka dalam hal ini tidak perlu kita bicara tentang sunat sama dia. Karena itu hanya sunnah. Kita ajarkan dulu sesuatu yang lebih penting daripada sunnah. Seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk pada bab maksiat kaki. Dikatakan di antara maksiat kaki yaitu memanjangkan kaki, maddaha ilal mushaf, meluruskan kaki ke arah mushaf. Idza kana qariban, kalau seandainya mushaf tersebut dekat, ghaira murtafi'in, tidak di tempat yang tinggi, tempat yang rendah, maka hal tersebut tidak boleh kita memanjangkan kaki kita ke arah mushaf. Kama yahrumu, dan juga diharamkan katbuhu binajasin, menulis Al-Quran dengan najis, menulis Al-Quran dengan najis, dengan kencing, dengan darah haid. Sebahagian ilmu hitam untuk naik tingkat dalam ilmu hitamnya, ya istilahnya naik kelas, maqam. Nah, itu jinnya mensyaratkan untuk menulis Al-Quran dengan menggunakan darah haid. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah keluar dari Islam. Allah. Nah, ini harus bersyahadat ulang. Jadi diharamkan menulis Al-Quran dengan najis, ataupun menyentuh Al-Quran dengan salah satu anggota tubuh yang najis, entah hal tersebut sudah kering ataupun masih basah. Pegang najis sudah kering, dia tidak boleh sentuh Al-Quran. Wa ma dzukira fi ba'd kutubil Al-Hanafiyah, adapun yang disebutkan di sebahagian dari kitab-kitab mazhab Hanafi, min jawazi katbil Fatihah bil bauli lil istishfa'i, bahwasanya, dan ini kita yakini bahwasanya kitab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu itu dimasukkan sesuatu yang tidak dari Imam Abu Hanifah. Jadi di antara kitab Al-Imam Abu Hanifah dikatakan, dan itu tidak betul, Abu Hanifah yang mengatakan hal tersebut, bahwasanya boleh menulis surat Al-Fatihah dengan menggunakan air kencing. Artinya apa? Agar orang yang sakit segera sehat. Jadi sebagian dari kitabnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dia masukkan hal tersebut dalam kitab Al-Imam Abu Hanifah, waliyazubillah.
di dalam salah satu ulama bermazhab Abu Hanifah dikatakan bahwasanya la yajuzu, tidak boleh kitabatul Quran, menulis Al-Quran biddam littadawi, jangan pun kencing, menggunakan darah saja, menggunakan darah untuk mengharapkan kesembuhan, hal tersebut tidak dibolehkan. Dan ini dalam mazhab Abu Hanifah. Siapa yang katakan? Ibnu Abidin. Ibnu Abidin bermazhab Hanafi. Kemudian masih lanjutan dari maksiat kemaluan. Waqad nassal fuqaha, para fuqaha, ala hurmati taqlibi awraqil mushaf bil isba' al mablula bil busaq, dan juga sesuatu yang diharamkan, yaitu membalikan Al-Quran dengan menggunakan ludah. Haram. Kebanyakan ibu-ibu begitu. Membalik Al-Quran dengan menggunakan ludah. Dia cuma kasih bahasa, haram, tidak boleh. Kemudian yang terakhir di antara maksiat kaki, al-masya biha, dengan menggunakan kaki ini berjalan ila ma harramallahu ta'ala, ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-masyu, dan juga berjalan ila ma fihi idha'atu wajibin, ke tempat yang mana dia bisa melalaikan perkara yang wajib. Ka'an yamshiya masya, seperti orang yang melakukan perjalanan, yahsulu bihi ikhraju salatin an waqtiha, yang mana perjalanan tersebut bisa menghabiskan waktu sholat sehingga dia tidak sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika, orang yang melalaikan perkara wajib, fa ulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Mungkin inilah hal-hal yang berkaitan dengan maksiat kemaluan dan maksiat kaki. Walhamdulillah.